Ini orangnya banyak banget kok, suara segini doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas jawabnya ya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita dengan barokah sabar kita diberikan oleh Allah sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallahu min ilahil karim, wa syaratna ayatuhu bi dzikril hakim. Bisyara laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa man waja'atu hadhil bisyarah fatalaqaha bi qalbin salim faqad hudiya ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan wa himayatan wa busyran lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrata a'yunina wa dhukhrina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Qa'il bi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin yang kami muliakan, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, tokoh masyarakat, wabil khusus sahabat saya Bapak Haji Ismail, guru saya juga, ya sahabat juga, teman curhat juga, akhi nafilah, sahabat saya juga, satu perjuangan, ya, Ustadz Nurmin, nama yang bagus, dan saya punya sahabat sama namanya dengan beliau, orangnya sukses, hebat, kaya, insya Allah beliau juga sama. Segenap panitia peringatan Maulid Nabi, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, saya mohon maaf tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurang rasa hormat dan takzim kami kepada hadirin. Ini acara singkat, padat, dan saya senang kalau ngaji orangnya segini. Besok saya habis subuh, saya meluncur ke Indramayu Cirebon. Dari Cirebon istirahat sehari, saya kabur lagi ke ujung kulon. Kadang-kadang kalau di sana orangnya banyak banget, tapi yang begini yang saya senang. Segini makan pintunya juga dua doang, sono masih ini. Pokoknya kalau ada yang bubar satu, gua tinggal aja. Jadi selesai jangan ada yang pulang nih ya. Kita ngaji tadi, kita sudah mendengarkan sholawat dan sudah mendengarkan bacaan Quran. Saya mau ajak Bapak Ibu hadirin, saya mau ajak bersyukur. Orang sulit ditambah kalau yang dikasih sama Allah masih diomongin dan masih merasa kurang. Yang namanya bersyukur itu harus ikhlas. Ukurannya bukan kita yang ukur, tapi Allah yang ukur. Tapi kalau kemudian masih merasa kurang, itu berarti kita belum bersyukur. Jadi namanya bersyukur udah plong aja udah. Nggak usah mikirin ditambah, karena yang nambah urusannya. Jadi kalau kita punya rezeki di rumah, umpama nih ada uang seberapapun itu, terus kemudian kita ngomong kurang hari itu, maka Allah akan jadikan selalu kurang sampai matahari terbenam. Kalau nanti habis maghrib ngomong hidup sumpek mulu sampai subuh, Allah akan jadikan sumpek. Kalau kemudian yang ada tidak disyukuri, nggak mungkin ditambah. Hal yang sangat mustahil. Bisa dicek dalam surat Ibrahim ya. Kita udah hafal semua lah ayatnya. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum
Wala in kafartum inna adzabi. Jadi kita udah terima kasih aja sama Allah. Ini teman saya yang duitnya miliaran juga sekarang lagi di ICU. Coba tanya, dia mikirin duit? Enggak, pengen sehat. Ada yang duitnya miliaran, makan lidahnya nggak bisa bedain mana pahit, mana manis, dia nggak bisa. Kita ini mohon maaf, taruhlah kemudian oleh kita dianggap pas-pasan, kita bisa merasakan bahwa cabai itu pedas, garam asin, gula itu manis. Ada orang yang jutaan ribuan malam hari ini itu udah dicabut semua, nikmat rasanya udah nggak ada. Orang kalau udah di ICU ya mohon maaf. Teman saya, beliau ahli kitab, ahli tafsir, ceramahnya bagus. Habis ngajar begini, minggu depannya masuk ICU, seminggu kembali kepada Allah. Gak tertolong udah. Ada lagi yang habis ngobrol seminggu, 2 minggu berikutnya saya dapat kabar, sahabatmu masuk ICU. Loh, kan 2 minggu yang lalu ngobrol. Maka kita yang ada sekarang ini bersyukur sama Allah. Ini orang udah gak kehitungan kasarnya yang meninggal, dan itu haknya Allah. Sebab mati ini gak bisa juga dipaksakan, gak bisa juga diminta, gak bisa juga diundur. Kalau sudah waktunya, ya udah pasti terjadi. Walaupun tumfi burujim musyayadah, seandainya ibu bikin rumah, itu kemarin saya lihat bikin rumah, saya tanya tukangnya, saya bilang, Pak, rumah ini berapa? 500 miliar Pak Haji. Saya sampai gede-gede kepalanya. Itu ternyata tembok gak ada batunya, cor semua, muter sekujur badan, cor. Untuk apa? Untuk keamanan. Keamanan dari siapa? Karena dia tidak nyaman. Bagi kita orang yang bersyukur, aman-aman aja. Punya suami apa modelnya, itu syukur aja udah. Kalau kemudian ada yang godain, saya gak percaya, Allah yang punya kendali. Kalau kita syukuri, ya Allah alhamdulillah, gitu pulang, alhamdulillah ya Allah, arjunaku kau kembalikan lagi. Besok insya Allah pulang lagi. Tapi kalau kembalinya dicuekin, Allah yang gak terima gitu loh. Nah sekarang begini aja deh, ini gambaran dilihat ini. Ini saya masih bicara soal syukur dulu, supaya orang pada ngerti. Ibu pulang kerja, ibu duit sekepok, beliin mainan. Tujuannya buat anaknya, supaya anaknya senang. Begitu datang, udah capek, keringetan, beli mainan dengan uang yang lumayan. Begitu sampai buang, ini nak mainan, dibuang. Kira-kira ibu senang gak? Anak bisa digampar. Allah titipin kita suami, Allah titipin istri, Allah titipin anak. Kok kita gak bersyukur? Yang marah Allah. Kalau sudah yang marah Allah, berkahnya udah gak ada. Jadi udah deh, sekarang mah gini aja deh, yang ada nikmati titik dan. Bagaimana cara bersyukur? Ya udah, kalau mau dijelasin ada 3, bil qaul, bil af'al, hati, ucapan, bukti nyata. Ya udah yang gampang aja deh. Jangan pernah kemudian ya Allah kok saya belum ditambah, itu namanya belum bersyukur. Udah jangan mikirin nambah bukan urusannya sampai udah. Sama kayak orang begini deh. Saya nanam jagung, ditaruh, nanam begini. Saya tugasnya cuma naruh begini saja gitu. Urusan ngidupin, manjangin, saya udah gak berdaya. Apa kalau ditungguin 24 jam terus wiridanya tasbihnya 4 terus dia langsung tumbuh? Kan enggak, karena bukan urusan kita. Itu yang harus kita sadari. Nambah bukan urusan kita, nambah itu urusannya Allah. Dan itu aja deh. 1 tuh dapat ilmu. Ini kan orang ngeluh mulu, berarti zaman begini. Brengsek di corona, apa urusannya? Gara-gara corona bisnisnya gagal semua. Bukan ibu doang, jadwal saya setahun. Bisa 50 kali naik panggung, kalau sekali naik 5 juta, 10 kali aja. Bagaimana bini gua dompetnya nggak 4? Jadi gak ada lagi deh, dengan begini udah gak ada yang ngeluh. Biarkanlah, itu mah urusannya Allah, itu rekayasanya Allah. Coba dilihat Al-Qur'annya, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Enggak ada begitu orang ngomong saya beriman terus Allah biarkan, enggak ada. Ujian cobaan akan bertubi-tubi datang. Nah sekarang dengan musim corona, ibu makan enggak? Minum enggak? Minum. Fatimah 3 hari 3 makan, enggak makan enggak minum. 3 hari 3 malam.
Sayyidina Ali 3 hari 3 malam gak makan gak minum. Berarti sampai masih lebih beruntung. Cuma perkaranya, ngitungnya, lihatnya ke atas yang banyak gitu loh. Maka malam hari ini udah stop yang begitu, udah syukur aja deh semua. Titik 1. Yang kedua, majelis ini dianggap majelis bangkai berkumpul kalau nggak ada sholawat. Kita tadi udah sama-sama sholawat. Sekarang kalau kemudian kita cinta sama Nabi, tinggal pilih aja. Yang gampang sallallahu alaihi Muhammad boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad juga boleh. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar batir yatil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil muqtar wa alihil athar wa ashabihil akhyar. Ada dan diambillah boleh. Ada lagi, Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan tahullu biha. Pendek bacaannya. Sholatan tahullu biha wa kurbati wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masih banyaklah sholawatan di Al-Bardani juga banyak. Tinggal diterusin aja. Kalau bapak ibu tahu pengasuh pondok pesantren Lirboyo, pendiri itu ya, Mbah Mahrus Ali, sekarang kurang lebih 25 hektar, santrinya 25.000 lebih. Makanya kalau dari ujung ke ujung, kalau nggak pakai kendaraan capek. Itu beliau nggak bisa tidur sebelum baca sholawat 15.000. Lalu kemudian di Indramayu Selatan ada muridnya yang bikin pesantren, di mana di wilayah itu nggak ada orang sholat satupun saat itu. Yang ada itu, mohon maaf, golongan abangan yang kerjanya cuma main bacok, main gulat. Bahkan waktu kiai itu berjuang di situ, itu nanam semangka, semangkanya disuntik pakai racun. Lele tinggal panennya doang, besok mati semua. Tapi sekarang alhamdulillah musolah di mana-mana terjadi banyak, dan beliau sampai tutup usia kemarin itu, begitu selesai pulang dari haji tutup usia, nggak bisa tidur kalau belum baca sholawat 7.000. Dan jam berapa saja ngajar santrinya, bahkan sampai jam 2 malam itu mesti ngajar Quran, sampai meninggalnya itu jam 3:20 kalau nggak salah, persis lagi pegang Quran, lagi duduk begini ngajar Quran. Terus kemudian anaknya dipanggil, kayak agak sakit, gini blok begini, udah. Jadi orang mati itu tergantung biasanya. Kalau biasanya ngomongin orang aja, mau mati juga ngecobres saja. Mau si Hanu kurang ajar, tentunya mati. Mati nggak bisa direkayasa. Makanya jangan heran kalau ada orang sakaratul maut, kemudian di telinganya diomong, Allah, biar kata sekencang apapun nggak tembus. Karena saat itu bukan itu yang berlaku, tapi kebiasaan itu. Jadi kalau biasanya salawat, insya Allah mati juga salawat. Apalagi ada garansi rawahu Muslim hadisnya. Hari ini bersolawat, detik ini bersolawat, detik itu pula Rasulullah jawab. Makanya kalau dengar adzan Madinah udah langsung nangis. Apalagi ada gambar yang nongol sekilas daerah Madinah, udah langsung nangis. Orang kenapa? Rindu dan cintanya. Makanya ada sahabat taubat, saking cintanya sama Rasulullah itu, kalau nangis nggak ada yang bisa diemin. Mau berapa hari aja nangis, so air mata nggak bisa habis. Kapan bisa berhenti nangisnya? Kalau melihat wajah Rasul. Begitu ketemu dengan Rasulullah, berhenti nangisnya bisa. Kalau nggak, terus nangis. Makanya kalau bapak ibu berangkat haji, di sini mimbar Rasul, bisa kasih gambaran. Kalau di sini mimbar Rasul, mundur sedikit, lurusnya mimbar, ada itu tiang namanya tiang Aisyah, disebut dalam bahasa Arab Kustuana Aisyah. Disitulah Rasulullah pernah duduk bareng bersama istri tercintanya Siti Aisyah. Ya Aisyah, ya Aisyah, udah jangan bikin sonok sih deh. Kalau punya laki juga begitu, ntar ada yang lewat lebih ganteng, cek. Udah lihat aja yang ada gitu loh. Emang susah nggak jawab perempuan? Udah itu di mana-mana masih saling banyakkan perempuan. Yang ngajar muda, yang datang nenek semua. Gimana mau ustadznya semangat? Kalau yang ngaji yang muda-muda kan gitu. Ada saya punya sahabat di Indramayu, kalau ngaji majelis taklim bu, 2,5 jam. Saya bilang Ustaz nggak kelamaan majelis taklim 2,5 jam. Ternyata begitu saya hadir, bibirnya merah semua. Saya bilang begitu saya juga kuat 3 jam. Merah semua ini, alias masih muda. Kalau yang udah tua mana ada. Udah tua mah dikasih lipstick, mau warna apa juga udah nggak enak lah. Karena udah utuh.
Ya semua Bu, bukan ibu doang. Saya bukan ngomongin ibu-ibu karena ibu saya juga ya ibu-ibu. Jadi balik lagi nih Bu. Jadi ini mimbar Rasulullah, lalu kemudian di sini ada tiang. Rasulullah pernah ngomong, ya Aisyah, Masjid Nabawi ini adalah masjid istimewa. Tetapi dari sekian luas yang paling istimewa, di titik inilah yang paling diijabah. Di tiang itu, makanya orang berebut di tiang itu. Cuma yang tahu, yang nggak tahu, yang nggak tahu. Lurus dari itu sebelah sini, Ustu'ana Sarir. Artinya di situ Rasulullah tidur. Geser sedikit, itu ada sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Biasanya kalau malam nggak pernah tidur dijagain Rasulullah. Dari zaman dulu Rasulullah itu siapa ya? Mukjizatnya luar biasa. Musuh kayak apa jagoknya mau bunuh nggak akan bisa. Tapi lihat sahabat ikhtiarnya jaga. Makanya kalau sekarang kemudian kemarin ada penceramah diintimidasi, ada yang di ini, terus kemudian sekarang suruh dikawal gitu. Emang dari zaman Rasulullah dikawal. Siapa yang awal Rasulullah? Sahabat Umar. Gak main-main, panglima. Jangan mau nentang itu. Sahabat Umar lewat saja, orang begini semua nunduk. Enggak begini, Karena apa? Karena sepanjang peradaban sejarah kota Mekah tidak ada masa itu yang bisa mengalahkan sahabat Umar. Kalau urusannya bulat kuat, sahabat Umar udah. Dan itu penting, memeriksa buru-burunya. Leto semua. Kita dosanya ditangkap, selalu aja deh, tangkap aja deh peperangan. Kalau ada yang ini, makanya itu. Jadi balik lagi surat yang kami muliakan, Bapak Ibu. Tadi udah bersolawat sudah. Jadi tinggal pilih aja Bu. Sebab yang namanya ngaji ini banyak enggak ada asarnya kan. Jadi pulang-pulang aja udah. Sama aja beli baju 200 juta sampai rumah dibuang tempat sampah. Manfaatnya apa? Nggak ada. Sekarang ngaji nggak usah banyak-banyak, tapi diamalin gitu loh. Sekarang yang paling gampang apa lidah itu? Allah, Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Bisanya apa? Itu aja diamalin. Dua. Nah sekarang masuk ke maulid. Karena tadi juga Pak Haji pesan acaranya singkat. Masih juga ceramah singkat. Mudah-mudahan 10 menit kelar ya. Kalau 10 menit, 2 menit lagi nih berarti. Jadi begini, ini masuk Maulid Nabi sampai dengan sekarang kontroversi. Ya kalau bukan kontroversi di surga namanya. Selama orang masih ada di dunia, perdebatan, pertentangan, ujian, cobaan selalu ada. Siapa yang ngomong? Nabi. La tastadriku kama dumta fi hadhihi dar. Selama masih hidup di alam dunia, ketemu model seperti itu. Makanya kita jangan bingung. Ini orang-orang sekarang kadang-kadang bingung, yang benar yang mana? Saya jawab yang benar yang nggak salah, titik. Jadi kalau orang ajak debat, yang benar yang mana kalau begitu? Yang nggak salah udah pasti benar. Buat kalau gitu saya ikut siapa? Namanya hidup ini suruh nyontoh. Sepinter apapun kalau nggak ada contohnya repot. Tapi kalau dikasih contoh, anak bisa. Lihat kurikulum sekarang. Tolong gambar masjid, masjidnya udah digambar di situ. Anak kelas 1 bisa. Coba anak kelas 1 gambar masjid lantai 40, terus kemudian pakai lift, nanti ada pemadam apa namanya tabung gasnya sini-sini, modar anak akan bisa. Kenapa? Supaya gampang dikasih contoh. Orang supaya benar, sulit benar kalau nggak ada contoh. Ayo kita nyontoh. Siapa yang mau dicontoh? Nabi kita Muhammad SAW. Nah, tinggal nyontoh doang. Apanya sih? Semuanya bisa jadi contoh. Bahkan kemudian Aisyah ditanya, apa sih akhlaknya Rasulullah? Karena khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Yang harus diperhatikan Bapak Ibu, saya mau pesan begini nih. Syaraful qaryah bi syarafi ahli. Kampung itu Bu akan jadi kampung mulia atau tidak tergantung penghuninya. Kalau yang menghuni kampung ini orang baik-baik, kampung itu baik. Nggak usah ada orang baik semua, satu aja pentolan, ulama nongkrong di situ, dibunuh orang. Sekarang siapa yang mau bantah? Pernah ke Waliun min Auliyaillah, Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah itu anak siapa? Nggak tahu. Nonton dok segar doang. Channel kalau diganti-ganti. Bini gua dari habis subuh sampai maghrib. Nyambung lagi. Itu lagi. Ya itu ujung-ujungnya begitu.
Kalau suaminya benar, bininya kagak benar. Kalau bininya benar, lakinya kagak benar. Laki bini benar, mertua kagak benar. Ya bolak-balik itu aja sih. Cuma kita kadang-kadang begini aja begitu. Tahu-tahu asar. Yang kadang-kadang bikin sebel lagi, nunggu sholat aja nunggu iklan. Ajar begitu. Mau sholat asar nunggu iklan. Anaknya suruh nungguin. Tong kalau nanti iklannya udah, lu bilangin dia. Begitu Allahu Akbar belum selesai, mak udah kelar. Assalamualaikum, padahal baru 2 rakaat, mereka 3. Jadi balik lagi, coba saya sampaikan, Syekh Syarif Hidayatullah itu anak daripada siapa yang tahu? Iya, Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu adalah anak dari Pangeran Mesir. Karena waktu itu empok sama adiknya berangkat haji. Sejarahnya agak lumayan nih, tapi harus tahu Syekh Syarif Hidayatullah itu ibunya dulu begini nih ceritanya nih. Dulu kan zaman Indonesia kan zamannya kerajaan. Prabu Siliwangi itu menguasai daerah Jawa Barat. Saat itu agamanya bukan Islam. Kalau dengar kemudian ada di wilayah itu ada pesantren dan seterusnya, nggak senang. Di Kerawang ada Syekh Puro buat pesantren, kedengaranlah oleh Raja Prabu Siliwangi, ngutus orang. Bener nggak di situ ada lembaga agama Islam, pendidikan Islam ada. Cuma kiai juga pinter, raja itu kelemahannya di perempuan. Makanya begitu ajudan raja datang, kiainya nggak mau ketemu, Syekh Puro nggak mau nemuin. Santri yang paling cantik diundang, temuin dia tuh, temuin. Begitu ditemuin, tujuannya hilang semua. Kenapa? Karena lihatnya yang dilihat begitu. Sekarang saya mau dulu, bapak-bapak nih. Kalau sekarang belum nikah nih umpama nih, kalau lihat perempuan yang cantik, bajunya jelek, ada orangnya jelek, bajunya cantik, milih mana? Tar dulu. Ini saya mau kupas ayatnya, tapi ini biar fokus dulu. Takutnya pikirannya kemana-mana gitu. Nih dengerin. Kalau kemudian ini Raja Prabu Siliwangi ini terkenal kan gitu, penguasa. Lalu kemudian datang ke pesantrennya Syekh Puro, tapi Syekh Puro tahu karena emang ahli ma'rifah. Kalau yang nemuin saya, berapa urusannya? Panggil santri yang paling cantik, suruh nemuin. Nah utusannya ini mau nyampein malah lupa. Begitu ketemu kaget, balik lagi bilang sama Prabu Siliwangi, Tuan, di sana ada perempuan top BGT. Akhirnya jalan ke sana. Nah sekarang kayak kita aja sama. Ini kita nih mohon maaf nih laki-laki termasuk saya lah. Kalau ditimpa pakai batu yang nimpa orang jelek itu bisa ngamuk. Tapi kalau ditimpa pakai batu yang nimpa orang cantik, belum tentu kita marah. Malah besok ke situ lagi. Bisa jadi. Sama lagi. Jadi gini, begitu balik lagi Prabu Siliwangi ke situ dan nyari perempuan tadi, dan perempuan itu Rara Santang, Nyimas Subang Keranjang. Nyimas Subang Keranjang nggak kayak perempuan sekarang. Prabu Siliwangi itu raja dengan simsalabim kasarnya. Apa yang mau terjadi? Sakti memang. Kalau nggak sakti jadi raja. Raja itu rata-rata sakti. Cuma Rara Santang nanya gitu, kalau kamu mau nikahin saya nggak apa-apa, mas kawin saya bukan duit, tapi bintang 100 bintang. Itu bedanya perempuan yang punya ilmu dan enggak. Kalau punya ilmu, dia main ilmu. Tapi kalau perempuan yang memang gak doyan ilmu, demennya duit, yang hitung berapa gram lo. Kadang-kadang emaknya juga sama. Begitu dibawain seserahan, berapa lo? 5 juta, murah amat anak lo. Soalnya bukan soal murah nggak murah. Kalau mau anak saya mas 100 gram, saya bisa nikahin perempuan. Saya sanggup ngasih 50 gram anting, tapi catatannya wajib dipakai di kuping 50 gram. Pakai. Kalau nggak sengklek, kita punya anak satu udah sampai sini.
Jadi akhirnya dinikah, lalu kemudian punya anak, satu Walang Sungsang, yang kedua adalah Rara Santang. Walang Sungsang itu disebut sekarang Prabu Siliwangi, Ki Kuwu Cirebon. Walang Sungsang itu Prabu Siliwangi. Nyi Rara Santang sekarang namanya Syarifah Mudaim, atau sering dikenal Nyai Mas Penata Agama Pesambangan. Kalau ibu bapak ke Cirebon, saya mau nanya, ibu bapaknya sebenarnya bukan ke Cirebonnya, cuma di Cirebon ada hamba pilihan Allah yang dimakamkan di situ. Sudah tidak ada saja, yang ada ini cuma makamnya, jasadnya sudah tidak bersama kita, tapi masih diburu orang. Yang diburu bukan Cirebonnya, orang istimewa ada di Cirebon. Andai Syekh Syarif Hidayatullah adanya dekat rumah Pak Haji Ismail, orang ziarahnya ke sini. Dikuburnya di dalam musola ini, orang ke sini. Tuh, luar Batang. Orang pada ke sana semua. Kenapa? Memang pilihan Allah di sana dimakamkannya. Kalau tumburnya di sini, orang ziarahnya ke sini. Jadi balik lagi, syaraful qarya bisyarafi ahli. Negeri itu akan mulia, kampung akan mulia. Bagaimana sebenarnya penduduknya itu? Kalau penduduknya orang baik, orang mulia, jadi mulia udah. Paham Bu? Saya kasih gambaran lagi dah. Ini belum dalil-dalilnya nih. Kalau bicara tafsirnya, fikihnya, usul fikihnya nambah ribet lagi. Nah sekarang bapak-bapak, saya ajak logika dulu. Kalau habis keluar kota nggak pulang-pulang, karena otomatis kangen. Yang dikangenkan terus pengen pulang. Itu kangen rumah apa kangen isi rumah? Bingung apa nggak bisa? Pak Haji Ismail dari Bima, bininya di sini, udah sebulan pulang ke sini. Kira-kira Pak Haji Ismail itu kangen rumahnya apa kangen isi rumahnya? Isi rumahnya. Isi rumahnya. Bagusnya kayak apa itu rumah kalau isinya nggak jelas? Empet. Ya buktinya laki-laki lebih milih tidur sama pancingannya loh di kali. Jam 3 begini. Sampai jam 4 saya ngaji pulang jam berapa aja berderet tuh orang dikit. Kenapa? Karena mungkin dia nganggap gitu loh, di situ lebih nyaman ketimbang di rumah. Kenapa tidak nyaman di rumah? Berarti isi rumahnya yang nggak beres. Rumah bagus, terus kemudian isinya nggak benar, orang ngumpet situ. Makanya kata Nabi, jadi orang itu justru jadi orang baik, jangan sampai keliru. Bajunya lebih bagus daripada akhlaknya. Itu ya tadi saya gambarkan gitu loh. Kalau ada perempuan cantik pakai baju jelek, perempuan jelek pakai baju yang cantik, pilih mana? Yang jelek mau blokon. Nah yang tua aja milih yang cantik, yang tua jelek. Mesti dia akan ngomong, saya milih yang cantik walaupun bajunya jelek. Kenapa? Casing mah bisa diatur. Kalau orangnya berarti isinya. So, orang cantik mah nggak pakai baju juga dilihat enak. Paham nggak? Apa saya ngomong? Jadi balik lagi, yang kita peringati ini adalah kasihnya Allah. Kenapa kemudian orang datang ke Cirebon? Karena ada waliullah, Syekh Syarif Hidayatullah. Kenapa orang pada ke Demak? Ada Sultan Demak. Kenapa orang pada ke Gunung Muria? Padahal naiknya begini, ada Sunan Muria. Siapa Sunan Muria? Pilihannya Allah. Maka orang berburu ke sana. Bukan gunungnya yang diburu, ada hamba pilihan Allah yang di situ. Paham nggak? Nah sekarang orang nih, mohon maaf, yang mau berangkat haji nggak jadi, nangis. Apa sih yang mau dilihat? Gunung di sana. Apa? Batu. Jauh lebih indah Indonesia. Kenapa orang dari seluruh penjuru dunia pengen pada ke sono? Bukan ke Madinahnya. Datang ke Madinah pengen ketemu orang yang terbaik di antara hamba-hamba pilihan Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau mau, apalagi yang ibu-ibu, kalau mau ke makam Rasul itu, Masya Allah, sampai jorok-jorokan, ngantri panjang, gak peduli, panas gak peduli. Kenapa? Saking pengen lewat dong lah. Itu orang begini, tetap ngantri, mau
berapa tahun? Diladenin, berapa juta? Jabanin. Makanya yang umroh sekarang nih udah bisa berangkat umroh, tapi naik gede, 30 juta sampai 36 juta. Kenapa? Pesawatnya harus separuh tapi dibayar full, hotelnya harus separuh dibayar full. Begitu sampai sana langsung swab, karantina 3 hari siapapun. Dan yang boleh berangkat umroh 18 sampai 50. Di atas 50 belum diizinkan. Kenapa? Kondisinya masih begini. Arab Saudi jaga-jaga. Tapi tetap orang antusias apapun yang terjadi. Kenapa? Karena pengen datang ketemu dengan kekasihnya Allah. Kita nih gak usah kecil hati. Makanya Imam Hasan Basri itu, seandainya aku punya emas segede gunung Uhud, semuanya akan aku berikan untuk menghormati kelahiran Nabi. Di Cirebon Pak kemarin, Masya Allah, kayak mata saya begini, Allahu Akbar. Itu yang datang itu dapat bingkisan segini. Saya malah pernah ceramah, telurnya 200. Kata saya kalau panitia begini sebulan bisa grosir telur. Tapi udah mateng. Itu di Cirebon masih berlaku. Anggarannya berapa? Bisa sampai 200 juta. Dari mana? Dari orang sekitar. Kenapa mereka mau tertarik dengan pilihan Allah? Ini mulai kupas sejarahnya nih. Sekarang orang berburu sampai kemana-mana gitu. Kenapa? Ada orang pilihan. Kalau orang pilihan mampu taruh di tengah hutan, tetap diburu orang. Ada di Jawa Tengah itu salah seorang ulama besar yang hafal Quran. Tamunya kayak semut, nggak habis-habis. Nggak bisa-habis sudah. Kalau kita kan enggak. Siapa yang mau datang ke rumah kita? Siapa yang mau datang ke rumah saya? Siapa saya? Tapi kalau dimuliakan oleh Allah, cakep. Maka kalau orang itu adalah orang yang dicintai Allah, beda dengan orang yang cinta Allah. Kalau cinta sama Allah, penjahat juga boleh, nggak sholat juga boleh, pezina juga boleh, cinta sama Allah dan cinta sama Rasul. Tapi dicintai Allah dan Rasul, syaratnya ada. Harus orang-orang yang benar-benar baik. Paham Bu? Paham ya Pak? Jadi saya mau ngomong gitu, sampai ulama-ulama Mesir itu tahun 50-an bikin ngumpulin orang bagaimana buka bedah kitab, enggak kurang dari 150 kitab, termasuk Al-Bara Janji, Maulid Tiba, Maulid Sintuduron, dan lain-lain. Itu kupas sejarah sampai Al-Bara Janji itu disarahin lagi. Madari Sukut itu ngupas sejarah Nabi lagi. Masya Allah, keringatnya aja dibahas berlembar-lembar, alisnya dibahas berlembar-lembar, lahirnya dibahas berlembar-lembar. Maka yang dibaca tadi waktu setil awal minat sururi Ka'sa Umayyah, berpesta pora seluruh penghuni alam. Kenapa? Karena akan datang utusan Allah yang membawa rahmat buat kita. Makanya saya mau pesan malam hari ini cuma 2 biar gampang diingat. Kalau bahasa Inggrisnya begini. Ini pesannya Wali Syekh Syaridatullah itu pesan sama orang-orang Cirebon, sama umat Islam. Pesannya 2, insun titik tajuk, lam insun titik fakir miskin. Apa artinya? Saya titik musola, saya titik fakir miskin. 2 itu kalau kemudian kita laksanakan, mulia hidup kita. Kenapa yang dipesan adalah pertama titik musola? Musola itu tadi, kalau orang penduduk sering ke musola, maka penduduk itu bisa dipastikan penduduknya mulia. Karena di musola ini adalah tempat pembentukan karakter orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Di sini Presiden kemarin ngomong di TV kan, tidak ada Papua, tidak ada Jawa, tidak ada Sunda, semuanya adalah bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda, yes. Islam dari jauh-jauh udah lebih ngomong. Siapapun yang masuk ke musola, disitulah pembentukan karakter muslim yang sesungguhnya. Anda orang kaya, copot sendal. Anda orang miskin, copot sendal. Emang kagak bawa sendal? Asal jangan berangkat gak bawa pulang bawa. Kadang-kadang laki bini gak benar. Pak, di masjid tempat kebaikan, sono deh Pak, datang duluan, gak usah bawa sendal, pulang bawa sendal. Perempuannya emang perempuan gak ngaji. Orang kalau lakinya berangkat gak bawa sendal, pulang bawa, tanya, Bang, sendal siapa? Bukannya malah alhamdulillah ya Bang, rezeki mah gak kemana. Nyolong. Begitu, harusnya kan nanya gitu. Yang dititipin musola. Kenapa?
Karena di situ pembentukan karakter. Orang kalau ke musola yang pasti wudhu. Nah ini berkaitan dengan corona. Sekarang udah mulai tuh pakar kesehatan udah ngotak-ngatik wudhu. Dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi itu di sana ada hadis Nabi riwayatnya Muslim. Idza tawaddu al-abdul muslim awil mu'min fa ghassala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'ah nadhara bi ainihi ma'al ma'al akhir qatril ma. Siapapun di antara saudara-saudara kita muslim mukmin yang berwudu lalu kemudian membasahi mukanya, lalu kemudian dosa yang dilakukan oleh kedua mata anggota muka dengan jatuhnya air atau tetesnya air, rontok semua dosanya. Dan sekarang ternyata orang yang ahli sholat, ahli wudhu selamat dari corona. Kenapa? Corona itu nyangkut di hidung 4 jam, nyangkut di mulut 4 jam, nyangkut di mata 4 jam baru masuk ternyata. Nah kalau wudhu istinsaq, kumur-kumur ke sini, berarti dia keluar. Maka ini bukan begini doang, disedot. Kumur-kumur masuknya buang, bukan pok-pok-pok. Kita kadang-kadang wudhu sama nyuci tangan gak beres. Coba lihat wudhu, betapa indahnya Islam mengajarkan. Cuci dulu semua, baru kumur-kumur. Kenapa? Kalau nggak dicuci langsung kumur-kumur. Kalau tangan kita bersih. Islam ngajarin tuh. Wudhu aman udah. Siapa yang aman? Yang sholatnya 5 waktu. Kenapa? Karena nggak akan sampai jeda lebih dari 4 jam. Tapi kan dari isya sampai subuh kan ada tahajud, ada hajat. Mau tidur, wudhu dulu, walaupun nggak sholat. Cuma kita kadang-kadang kan begitu, jangan wudhu sempurna. Orang mau sholat, saking buru-burunya, wudhu disingkat. Muka sama kaki doang. Nah, jadi mana? Nah, udah ada yang sholat kagak wudhu. Ya Allah Akbar. Sama aja bawa mobil bannya dicopot. Gak bisa, yang namanya syarat harus dikerjakan. Supaya harus ada rukun jadi sempurna kalau syaratnya dikerjakan. Syaratnya dikerjain nggak wudhu ya sama dengan tidak. Terus ada doanya. Allahumma bayyid wajhi kama yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, pada hari itu semua orang akan dikumpulkan mukanya bersama yang putih-putih, yang hitam-hitam. Ya Allah, jadikan muka ini berseri ya Allah. Ada. Waktu basuh mukanya ada doanya, bukan begini-begini doang. Nah, kadang-kadang begini doang. Itu ada aturannya, jangan sampai mustahmal. Makanya kudu ngaji. Nonton TV doang. Gak ada yang jatuhan kan? Bodoh, bukan salah gua. Tapi kalau ada ngaji lurus aja begini. Ya kalau ngaji begini kapan mau pinter? Tapi gak usah khawatir Bu. Dulu suka saat dan firman disini melakukan sokol manulata tuh bapak kanulah kami di al-kirafobah. Duduk ngaji mau bisa mau enggak mau bawa pulpen mau enggak usah nyatet ya, duduknya saja lebih bagus daripada memerdekakan 1000 budak, lebih bagus daripada sodako 1000 budak. Makanya orang ngaji susah. Ini kenapa pada ngaji kasih kue? Enggak dikasih kue belum tentu juga. Kenapa orang kalau undang tahlilan datang semua? Yang ngundang tanggung jawab. Saya belum pernah lihat di kampung baru ini, termasuk di RT 9, orang undang orang suruh syukuran, terus kemudian didiemin aja kayak patung. Kayaknya orang besok diundang lagi, lu aja dah. Orang kadang-kadang saya pernah, orang mah Pak, kalau diundang orang ngukur, orang kan ada yang kaya, ada yang enggak. Ada undang tahlil, dia kacang doang yang dimakan. Begitu pulang ngomong, gak punya otak. Saya kan ada di situ. Ya pura-pura bodoh aja. Otak orang, undang orang kacang doang gue. Kalau begitu gue bisa datang. Ini orang ngamuk. Yang satunya berkatnya dibuka, agak salah. Dibihun doang. Saya itu sampai mau ketawa, nggak jadi, mau ngomel juga orang banyak. Ya biarin aja deh yang nilai. Cuma maksud saya jangan begitu. Ya dia mampunya begitu. Lo mau nyotak orang. Makanya orang kalau ngundang orang diukur. Nih senangnya begini, tapi jangan Bapak juga yang diundang jangan bikin tulisan. Saya nggak doyan jeruk, saya nggak doyan sarap.
Ya kalau begitu jangan mau hadir di majelis, datang aja pasar Kemiri. Saya mau diundang orang ini, kuenya ini, lu kata warung. Jadi balik lagi nih, Masya Allah, Subhanallah gitu. Udah bicara soal ini, ya Allah dengar namanya aja. Mohon maaf, setan itu udah dengar nama Nabi Muhammad, takut. Dan ternyata salah satu profesor dari Mesir pernah ngitung bikin angket nama yang menggunakan nama Nabi Muhammad itu nggak kurang dari 6 juta. Coba Bapak buka di YouTube, berapa jumlah masjid di Indonesia? Pernah nggak buka? Jakarta Barat, pernah Jakarta Barat itu? Jakarta Barat itu 380 sekian. Kalau Indonesia 800.000. Adzan nama Nabi Muhammad disebut berapa kali? Ya nggak pernah adzan sih lu. Adzan nama Nabi Muhammad berapa kali disebut? Iya, ngomong kayak gitu, Bung. Berapa? Kalau ada tuh nama Nabi Muhammad berapa kali disebut? 2, komat berapa kali? 1 kali. 1 kali apa 2 kali? Bingung. Kan anak-anaknya bingung. 1. Berarti kalau adzan dan qomat satu masjid berapa kali menyebut nama Nabi Muhammad? 3 kali 800.000. Jangan usah dihitung, banyak gitu kan. Paling lunak kalau ada orang saya tanya berapa, banyak. Ya begitu mah gue juga bisa nanya. Nanya saya nggak bisa. Jadi kalau saya lempar ke jamaah saya nggak bisa. Banyak kok, bisa nanya. 800.000 dikali 3 itu sehari. Sekarang kalau adzannya 5 kali dikali 5 berapa sehari? Banyak. Nah itu cakep. Bagus kalau ngomel ya. Kalau sebulan lebih dari 4,9 miliar nama Nabi Muhammad disebut. Itu belum dalam sholat. Dalam sholat rukun. Kalau orang sholat tidak ada yang menyebut nama Nabi Muhammad, nggak sah karena itu rukun. Orang khotib Jumat nggak pakai nama Nabi Muhammad, nggak sah. Tapi kan dia orang pinter, nggak pokoknya ya rukun ya harus. Mau pinter mau kagak. Sekarang kalau jadi imam pinter, buru-buru nggak usah pakai Fatihah, langsung surat aja, sah nggak? Ya nggak, Fatihah itu rukun. Kalau saya baca begini, Subhana Rabbiyal A'la bihamdihi, saya nggak baca buru-buru gitu, sah nggak? Sah, yang penting tumaninanya, karena bacaannya sunnah. Dibaca 3 kali, kadar ukuran, pasti tumanina kalau 3 kali. Pasti tumanina. Karena ukuran tumanina biqadrati subhanallah. Ukuran kadar subhanallah itu udah tumanina. Makanya kalau ada orang sholat agak cepat, yaitu imam kayaknya udah tanggung jawab. Yang penting tumanina. Makanya nggak usah protes, ya jadi imam. Kalau di musola sini protes, di sono diprotes, ya lu bikin masjid di rumah. Nanti yang imamin bini suratan, anak suruh komat, yang kultum bapaknya kayak emaknya kayak gitu aja. Jadi kalau masuk ya itu tadi yang saya bilang, syaraful qarya bi syarafi ahli. Kampung itu akan jadi mulia tergantung bagaimana yang menghuni kampung itu. Bagaimana supaya jadi mulia? Ini titipnya wali nih. 1, jaga musola. Artinya apa? Kalau orang sering datang ke musola pasti jadi orang mulia. Udah deh nggak usah banyak-banyak. Contoh, sholat zuhur 4 rakaat. Apa garansinya? Jelas Nabi yang ngomong. Bi awal rakatin minha al-maghfirah. Kalau ibu sholat zuhur rakaat pertama dosa dirontokin semua. Itu rakaat pertama tuh. Wa bisaniya, dan rakaat yang kedua usyakilu mizanahum, timbangannya Allah beratin. Rakaat kedua. Tapi benar. Sholatnya bener lah. Jangan sholat dibuat-buat. Ini mas sholat Masya Allah. Emang kadang-kadang setan Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar ada yang diingat. Ya bukan bapak-bapak doang, saya juga. Makanya ada tulisan gede tuh, saat mereka ibadah salat Jumat tolong HP dimatikan. Itu bagus ngingetin. Tapi kalau memang dasarnya orang nggak bisa khusyuk, ya susah dikasih tulisan, bukan baca Fatihah, bacanya tulisan. Allahu Akbar dimatikan. Ya susah memang dasarnya begitu. Dan Bapak Ibu boleh tanya deh, kenapa saya kalau sholat sulit banget mengingat Allah? Koreksi, selagi masih senang makan makanan yang haram,
Tidak akan Allah izinkan kita sholat ini merasakan lezatnya sholat. Allahu Akbar, ada aja Allahu Akbar, anak nangis dari rakaat pertama sampai rakaat keempat, cuma jengkel sama anak. Pites anak saya. Kita mau salam tetok. Tahu maknya lagi sholat. Bener-bener begitu assalamualaikum dijawab. Itu sholat rakaat kedua, ketiga sampai keempat, apa yang didapat? Padahal garansinya jelas. Wa bithaniya usyakkilu mizanahum. Allah beratkan timbangannya. Kalau udah berat timbangannya, lihat di Al-Quran. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Timbangannya nanti kan makanya ada pasung mizan. Makanya kalau orang meninggal dikuburin itu transit. Alam barzah itu alam transit, belum alam sesungguhnya. Transit bentar doang, nunggu kiamat datang, tapi siksa berlaku. Nah ini Pak, makanya musola ini datangnya. Ada orang ngomong begini, ini masya Allah ya kita bantu doa lah gitu. Yang ke musola dulu juga hidupnya melangsak. Orang berbuat baik, gak berbuat baik, gak ada urusan sama pribadi orang. Coba kan, Nabi yang ngomong loh, dunia darul amal la jaza. Dunia ini tempatnya amal, bukan balasan. Maka kalau orang ngomongin orang pagi siang sore malam, mulutnya nggak bengkok. Kenapa? Karena balasannya nggak di situ. Nah orang ngomong, lo ngomongin orang bahwa dia sehat malah, kita yang ngirit buruk malah sakit. Bukan di dunia balasan itu. Kadang-kadang ada aja ngomong begitu. Rumah sholat, ngomong capek, begini aja hidup. Saya mau nanya berapa kali sholat? Saya udah tahajud Ustaz, pernah 3 kali seumur hidup. Allahu Akbar. Baru 3 kali aja udah ngomong. Orang bu baca Quran, ada waliullah tuh, ulama alim. Begitu lagi baca Quran, tamu datang, langsung ditutup Qurannya, masukin ke baju tutup. Saking apa? Takut orang nanti ngomongin ke orang lain. Lihat tuh Pak itu hebat banget. Kedengeran kuping dia, lalu kemudian dia bangga, hilang pahalanya. Kalau kita kan enggak, kalau ada orang lewat kencengin. Azan kalau cewek suaranya mantapin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu yang lewat kan balik lagi. Apa nih? Masya Allah. Itu makanya begini Bu, ya Allah sayang banget gitu. Ini kan begini Bu, bisa nggak bisa, udah naik pesawat sampai tujuan. Kita mau bisa, mau nggak bisa, mau hafal, mau nggak hafal. Kalau masuk ke musola, sholatnya jamaah, garansi 27 derajat. Itu makanya beda imam sama makmum. Imam ada syaratnya, makmum nggak penting. Orang bindeng jadi imam nggak boleh. Nanti gimana baca Fatihahnya? Nanti makmumnya anaknya mana nggak bisa, nggak bisa, harus fase bacanya. Sekarang saya mau nanya, orang bindeng boleh nggak jadi makmum? Boleh. Boleh, saya bilang nggak boleh. Jadi ada syaratnya kalau imam, fase bacanya, ilmunya diukur, yang paling lama tinggal di situ. Kalau sama-sama pintar, yang paling lama lihat Islam ngajarinya. Artinya apa? Di situ ada tata krama akhlak. Makanya anak muda yang biar kata ente hafal Quran, di sini ada imam yang hafalnya mohon maaf cuma 5 surat tuhnya. Jangan sombong. Nyotak imam. Kalau nggak kulhu inna, mundur kayak gitu. Nah ngomong di depan orangnya kurang ajar. Taunya akhlak namanya begitu. Bagaimana caranya? Ya santun, terus ngikutin gitu. Pada saatnya orang akan melihat. Udah nggak bisa dipungkiri orang punya ilmu tuh. Yang namanya emas, mohon maaf, emas mau dibuang di mana juga diburu orang. Ya sekarang begini deh, Bu, ibu yang dapat emas nih. Kalau ada emas setengah kilo, mohon maaf, tapi adanya mohon maaf, ibu saya harus ngomong di tengah-tengah kotoran kebo. Setengah kilo, jelas-jelas emas itu. Yang sebelah sini bau 12, tapi baunya wangi banget. Nih ngambil yang bau kotoran apa ngambil bau wangi? Kotoran. Kenapa yang ngambil kotoran? Bukan kotorannya, emasnya. Loh sekarang ada nggak logika agama yang menyalahi otak kita? Nggak ada kok.
Nggak ada, makanya wali ngomong titip musola. Kenapa? Titip masjid. Karena ini pembentukan karakter mukmin yang mutakin. Jadi kalau senang sama Nabi, ya jaga musola. Dan bikin Noah. Ini masjid di Pantura lihat sekarang 10 miliar, 15 miliar. Cek kalau subuh. Udah nggak usah dihitung. Paling ada di Sekamit, Gumet, masih rutin. Di mana-mana. Sekarang saya mau nanya, karpet ini dipakai apa enggak sholat penuh? Enggak, kapan dipakai? Ramadan. Ramadan itu juga karena orang pada kesurupan seminggu doang. Asal udah minggu ketiga. Sama ada si Rojak masih somat aja. Habis. Jadi garansinya beras bu, jelas. Wabitania usyakilu misanahum. Sholat duhur rakaat kedua timbangannya diberantin. Wabitani rakaat yang ketiga apa? Wukila alaihimul malaika yastaghfiruna wa yusabbihuna wa yastaghfiruna. Rakaat ketiga kalau kita sholat itu jamaah, itu apa yang Allah kasih? Malaikat mintakan ampun kepada orang yang sholat, memohonkan ampun sekaligus membacakan tasbih. Enak. Rakaat keempat Allah buka pintu surga. Itu duhur doang. Makanya saya ngomong, kalau ada orang ngomong saya yang gak pernah ke musola juga hidupnya enak, jawab, dunia bukan tempatnya balasan. Maka kalau ada orang yang kerjanya pokoknya gamparin orang tua, ya sehat-sehat aja. Kenapa? Dunia bukan tempat pembalasan. Kenapa? Terlalu kecil tempatnya untuk mendapatkan itu. Nah sekarang siapa coba? Kalau mau sekarang ditaruh semua di dunia, siapa orang yang ada orang meninggal, dia datang, jenazahnya diantarkan sampai ke kuburan, dia akan mendapatkan pahala sama dengan emas segede Jabal Uhud. Nah sekarang kalau pokoknya satu kampung ini senang begitu, mau taruh di mana? Nabi yang ngomong, siapa yang sholat 2 rakaat sebelum fajar, pahalanya lebih berat daripada dunia dan seisinya. Itu baru sebelumnya. Bagaimana dengan subuhnya? Bagaimana dengan duhurnya? Kalau taruh di dunia nggak muat, terlalu kecil. Maka jangan suka pernah iri. Yang nggak pernah ngaji juga enak-enak aja hidupnya. Majlis taklim belangsak juga Nggak usah pusing memang begitu. Kenapa? Balasan bukan di dunia. Ada orang ahli sodako kok rezekinya mengalir mulu. Itu bukan balasan, baru baunya balasan. Rihul jaza. Baru baunya doang tuh dikasih. Kalau ditaruh ini nggak muat. Udah dijaga. Makanya kan yang dititipin itu musola suruh dijaga gitu. Seorang orang musola, ya orang kalau musola pasti nggak wudhu. Itu tadi. Coba ibu istiqomah, ini ajaran Nabi loh. Kalau kemudian pemerintah mengajarkan cuci tangan, jangan megang hidung, harus cuci tangan, pakai masker, kita ikuti karena itu juga buat kebaikan kita gitu loh. Tapi ketika Nabi ngomong, jangan juga dihiraukan, itu jauh lebih baik. Coba mau tidur wudhu, mau makan wudhu, bangun tidur wudhu gitu, bersih. Kan yang cuci bukan tangan doang, semua. Faidah ghasala yadayhi kharaja min wajhihi kullu khati'ah. Karena batasat ayadahu ma'al ma'al akhir qatrima. Jadi kalau kita cuci tangan, dosa yang dilakukan oleh tangan rontok bersama jatuhnya air atau tetesan air. Maka kalau ada orang wudhu nggak dielak, berarti dia ngambil kaidah itu. Tetesannya akan mampu merontokkan dosa, makanya nggak dielak. Ya biarin aja, banyak tuh daerah orang-orang tua yang kalau wudhu nggak dielak. Salah, enggak. Kalau saya ribet, ya saya elak. Apa kemudian dosa tidak rontok? Jangan sih dari Nabi kok rontok. Coba sekarang dari kita hitung duhur ke asar berapa jam? Duhur ke asar. Duhur ke asar. Lu yang nebak doang lu hitung. Jam. Duhur jam berapa? 12. Asar jam? Ya. Belum sempat masuk ke cuci. Kemuang. Dari asar ke maghrib 3. Ntar ada yang ngomong, kok lama banget Ustaz? Saya dari asar ke maghrib itu waktunya nggak lama, cuma 5 menit. Ya emang kalau sholat asarnya mau maghrib.
Jangan diukur pakai otak lu. Kalau mau ukur waktunya waktu yang berdasarkan syariat gitu, berdasarkan ilmu kaidah. Jangan enggak usah kok lama banget, saya mah enggak. Waktu udah zuhur sampai asar nggak pernah lama, deh paling 10 menit ya. Ini tinggal mau asarnya dong mau sholat zuhur. Paham Bu? Satu tuh musola. Yang kedua, ini pesannya wali, begini yang harus saya jalani. Jaga fakir miskin. Mohon maaf, Nabi ngomong as-shadaqatu tadfa'ul bala. Habib, salah satu Habib di Jawa Timur kemarin bikin rangkuman semua gitu. Kalau kemudian obat penyakit tidak ada semua, satu-satunya obat jitu adalah sedekah. Bahkan sampai dalam kitab Riyadhus Shalihin Nabi ngomong, setiap sumsum individu orang berkewajiban sedekah. Tetapi nggak mesti harus uang. Ada melihat di jalan yang nggak bagus singkirkan, itu juga sedekah. Berlaku adil antara dua orang itu juga sedekah. Ibu punya anak dua harus adil, itu juga sedekah. Ibu ngongkosin biaya, Bu, dengerin. Bu, ini ibu sekolah nih dikasih uang, itu juga sedekah. Ngasih sarapan itu juga sedekah. Cuma sedekah yang diterima jangan diungkit. Kelemahnya kita seneng ngungkit. Bocah kalau diomongin, ibu nggak usah begini. Duduk nak sini. Ahmad, Amit, Bumet, buka kupingnya. Kenapa mak? Duduk. Tahu nggak kamu? Kamu ini perjuangan emak udah nggak kehitungan. Di kandungan 9 bulan emak sendirian. Waktu kamu lahir darah berceceran, nyusuin 2 tahun, ngongkosin sekian banyak juta, maka lu ini harus nurut mama. Jangan sampai enggak. Perjuangannya banyak begini. Itu namanya ngungkit. Anak nanti berbalik. Mak, kok mau ngitung-ngitung semua? Saya juga nggak mau begitu. Siapa yang saya pengen dilahirin dari mak? Kamu kurang ajar. Saya nggak suka punya anak model kayak kamu. Dia kan jawab nanti. Saya juga nggak suka model punya emak kayak model emak. Jadi udah kadung capek, ngongkosin, biayain, ngurusin, hilang semua tuh pahala sedekah. Jadi gini Bu, apalagi sekarang banyak orang tua begini, saya urusin anak saya, sekolahin setinggi-tingginya supaya nanti tua dia ngurusin saya. Itu namanya nggak percaya sama Allah. Yang benar ya Allah, saya akan pelihara titipanmu, titik. Nanti kalau nitipnya benar-benar saya akan pelihara titipanmu ya Allah, dia akan ngurusin kita. Gak usah kita berharap. Apalagi sekarang orang banyak gak percaya dengan rezeki yang Allah bagi. Saya nggak bisa mati Ustaz kalau kontrakan saya belum 20. Satu anak harus 20 pintu. Dia pikir rezeki itu dia nakar. Enggak. Sekarang ayo kita buka belak-belakan agama yang salah atau kita yang salah. Ada nggak yang sekarang bapaknya miskin anaknya kaya? Bukan ada, banyak. Ada nggak sekarang yang orang tuanya bodoh anaknya jadi profesor? Banyak. Jadi nggak bisa nakar. Kita ini kadang-kadang memang kemampuan kita ini menyetarakan diri dengan kemampuan Allah, itu yang nggak boleh. Ya Bu, sedekah ya. Kan itu adil sedekah, ngasih anak mau jajan mau sekolah sedekah, bikinin makanan sedekah, bikinin sarapan sedekah. Banyak, tapi jangan sampai kemudian dihilangkan. Apa caranya? Tadi itu yang bikin hilang. Terus kalau kemudian agak bagus begini, nggak usah orang kasih tahu. Diam aja, semakin dibungkus semakin bagus. Nih lihat ini, dari sini nih. Bu, lihat nih Pak, lihat sini. Kalau ini celengan, nih lihat ini filosofinya ya, gambarannya sederhana aja. Kalau orang tua nabung sama anak, bedanya apa? Anak nabung, orang tua nabung. Bedanya apa? Keburu malam kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Belum mikir. Jangan ditipu lah, bilang aja oh nggak tahu tuh. Enggak, kalau ditunggu kelamaan nanti waktunya jam 10 tuh. Apa bedanya orang tua nabung sama anak nabung? Nggak tahu. Nah ya gitu aja. Harus jawab nih. Tapi jangan siap tanya nggak tahu mulu, tak juga. Nih lihat nih. Anak kecil kalau dia nabung uang, dia lebih cenderung pamer ke orang. Woi, saya nabung tuh banyak isinya. Oh, anak kecil. Kalau orang tua nabung, begitu nggak? Ya. Taruh di deposito, ngomong nggak sama tetangganya? Woi, saya miliaran banyak. Ada nggak? Ada. Dan itu orang tua. Maka kalau ada orang tua,
sodako modelnya nabung akhirat enak begitu, berarti bukan tua, anak kecil. Kalau begitu. Paham nggak? Jangan juga yang orang ikhlas dirusak. Ini sering saya ngomong, kasihan, baik tapi dirusak. Ada orang sodako nutup-nutupin banyak banget gak ngomong-ngomong, cuma dipancing sama orang yang sodakonya dikit, bikin jengkel, akhirnya ngomong. Otakmu di mana? Usaha belum jadi, kamu kaya, kenapa nggak kirim semen? Padahal baru naruh 300 sak. Cobalah kamu berpikir, jangan bakhil, duit dari bawah mati. Diomongin mulu kan kesel orang. Akhirnya ngomong, tentek, sini ke musola. Tuh yang 300 sak. Nih, udah ngasih. Kamu mana? Saya cuma 10, nih 300. Mas jangan sombong kamu. Saya 200 aja diam-diam, gak ada yang tahu kecuali lu. Nah sekarang saya mau nanya, rusak gak? Rusak. Senang siapa rusaknya? Teman sendiri-sendiri gimana? Belum jam 12. Karena kitanya yang gak punya pendirian, makanya dirusak gitu loh. Paham gak? Masya Allah. Masih banyak lah begini. Subhanallah, kadang-kadang begini. Jangan gitu pakai matematika orang lah. Jangan gitu pakai matematika orang lah. Tahadus minimal Bapak boleh cek deh. Yang sekarang tadinya gak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa. Orang hidup itu cuma dua, siapa dan apa. Siapa dia? Terhormat, dihormati orang. Dia punya apa-apa, dia akan dihormati orang. Cuma lebih bahaya lagi kalau hidup cuma butuh apa-apa, tidak perlu siapa. Wah itu bahaya. Hidup yang penting punya apa-apa dan tidak perlu siapa. Sombong. Yang penting mobil ada, semua ada, apa-apa tuh barang gitu. Nggak butuh siapa, nggak butuh tetangga, nggak butuh orang lain. Saya hidup. Sombong malah jatuhnya kalau gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang kami muliakan, pesannya ayo kita amalin. Toh yang namanya sodako nggak mesti harus duit. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqati yatba'u adha. Itu Quran. Ucapan yang bagus lebih baik daripada sodako yang menyakitkan. Ngomong aja yang bagus sama orang. Ibu praktek ngomong sama orang nggak ada, aku nggak sama laki. Assalamualaikum Pak, kerja berangkat tumben pagi. Hati-hati ya Pak, jas hujan udah 2 belum, disiapin. Itu bagus sodako. Ini malah ketinggalan, suaminya nelpon, jas hujan ada di rumah ya Pak? Iya. Emang kerjanya ngerepotin doang. Lu otaknya jauh sama pantat susah. Kesel mulu kakinya. Gimana nilai sodakonya kalau begitu? Ya Bu, yang gampang-gampang aja lah gitu. Masya Allah. Jadi kadang-kadang begitu, itu yang sering saya ceritakan juga. Itu sebenarnya di masjid itu bukan tabungan masjid, tabungan kita yang dibuka nanti. Cuma ya sedih, gak di masjid gak di mana saja. Kadang-kadang kalau kotak lewat pura-pura dikir, ya kan? Udah tahu tuh kotak lagi berjalan. Nah, jadi kalau jalan sini seolah-olah begitu kotaknya lewat, Allah. Padahal menghindarin itu lewat. Kenapa dia berpikir begitu? Karena dia pakai otaknya dia. Kalau 10 diambil 5, tinggal 5. Matematikanya Allah nggak begitu. Nggak begitu. Kita nih kadang-kadang begitu, takut kekurangan. Kenapa sih kalau untuk Allah hitung-hitungan Allah nggak pernah berhitung sama kita? Ayo sekarang orang mohon maaf ginjalnya 1 aja dirusak sama Allah. Berapa uang yang harus dikeluarkan? Apa Allah hitung-hitungan selama ini ginjal kita baik-baik? Nggak pernah. Kita jangan memelihara duit Pak, jantung sendiri aja kita nggak tahu. Emang kita ngelihat jantung sendiri diurusin. Bu, dengerin, duitin 3. Duit itu terbagi 3. 1 yang sudah dimakan, pasti itu harta milik kita. Nggak mungkin udah dimakan colong. Siapa mau nyolong? Kita beli sate 50.000 dimakan semua, itu kan harta kita kan? Ada nggak bisa nggak dicolong orang? Udah pasti milik kita itu mah. Nggak usah dijagain, udah jelas milik kita. Keluar orang udah males. Yang kedua, harta yang milik kita itu apa? Yang ditaruh tadi tuh buat fakir miskin, buat masjid, buat musola, itu milik kita. Kenapa? Akan diambil nanti setelah kita kembali kepada Allah.
Yang ketiga, harta yang belum jelas milik kita. Di mana? Yang ditaruh di tabungan. Bisa jadi hartanya dulu yang meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan harta. Cuma itu orang hidup. Bisa jadi disimpan, tahu-tahu kebakaran. Ada Pak, hamba Allah. Malam jam 3 masih ngitung duit karena nggak pernah taruh di bank. Berapa dus? Lebih dari 500 juta. Habis subuh kebakaran, ludes. Milik kita bukan? Itu yang tadi saya bilang. Bisa jadi dia pergi duluan atau kitanya yang meninggalkan. Artinya masih banyak kitanya yang mati. Udah gitu aja lah. Lama-lama udah jam 10 lewat. Jadi saya rangkum aja ya Bu, sepunyanya. Kalau memang nggak punya, nggak harus pakai duit orang itu. Ngomong yang baik malah tangga gitu. Kalau ngomong yang enak, ya Allah subhanallah. Itu walaupun lakinya nggak ganteng, isinya ganteng, masya Allah. Begitulah Allah kalau sudah menggerakkan hatinya. Cinta itu tidak bisa diraba, cinta itu tidak bisa dibeli. Begitu dia senang, maka kemudian dia nikah. Udah jangan dicela, yang bagus saja, subhanallah. Jangan suka nyela. Ini kadang-kadang orang lewat aja, pacaran aja udah diomongin. Goblok. Tahu lu putih, lu ngapa nyari yang hitam? Cicak kalimat lu, coba. Enak kan tuh, didengar enak kan itu? Kayak enak, ada akhlaknya enggak? Ada. Terus pesannya begini Bu, yang Nabi lihat di itu tuh. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udhu madhum sayyidana isau. Nabi itu sedang duduk bareng sama orang miskin. Kenapa Nabi perjuangannya cepat dikenal ke seluruh penjuru dunia? Karena Nabi di mana tempat yang dicari orang miskin. Kenapa orang miskin kemudian dicepat? Karena orang miskin lebih banyak daripada orang kaya. Ya gak usah jauh-jauh deh. Di RT 9 yang kaya sama miskin banyakkan mana? Miskin. Lagi juga orang miskin lah kalau di kita datang bertamu enak. Jam 2 didatang tok-tok, assalamualaikum. Buka gak pintunya? Buka, ada apa tumben? Sok orang kaya jam 2. Begitu dibuka apa yang ngomong? Ada apa? Di kuping udah panas. Oh dibuka silakan duduk. Terus orang kaya yang dekat sama orang miskin, kayaknya abadi. Kenapa? Bukan karena dia yang pinter, doanya yang miskin. Kalau doanya orang miskin gak ada jarak sama Allah. Kenapa dia gak doain diri sendiri? Gak mempan. Sama kayak ular berbisa, gak ada ular mati digigit sendiri. Karena gak mempan bisanya. Orang miskin coba sampai kiwamud dunia. Dunia ini kan tegak berdiri karena 4 perkara. Di antaranya adalah bidu'ail fuqara wal masakin. Doanya makin miskin. Jangan main-main makanya. Coba Pak, Bapak boleh cek di belahan dunia mana. Pemimpinnya gak terlalu pinter, tapi kebijakannya senang sama fakir miskin. Aman negara. Nah, kalau udah urusan perut, wah aduh orang. Makanya kata orang Jawa kalau bikin rumah jangan pagar beton doang, pagar pakai mangkok. Apa artinya? Sama orang berbagi. Orang mau ada maling aja, kalau orangnya pelit, ngumpet. Maling-maling bodoh, biarin. Begitu tidak, maling, makan tuh. Nggak akan mau. Coba kalau dia baik sama kita, orang mau lewat doang, langsung samperin, mau apa kamu? Mau mukul dia, nih lawan dulu. Coba kalau kemudian bakhilnya kelewatan sama kita, malah kadang-kadang ngomong mati, jadi tuh jalan sendiri ke kuburan. Itu yang itu, makanya sayangi. Makanya Nabi demen duduk bareng gitu. Cuma kadang-kadang kalau milih teman biasanya nyari yang kaya apa yang miskin? Kaya. Ya, enak sih. Tapi belum tentu Pak. Itu yang tadi bilang tergantung isinya memang. Mobil yang bagus belum tentu perjalanan kita sampai ke puncak nikmat. Kalau penggunanya nggak bener, berantem mulu di dalam. Orang Betawi udah ngasih contoh. Kalau kondangan masih banyak yang pakai bak. Panas kepanasan, hujan kehujanan, gajrukan gak ada pernya, yang buat barang, bubrok itu sakit semua. Ada nggak yang marah? Nggak ada, malah ketawa. Pulang-pulang apa? Harusnya supirnya diginiin, otak lu pakai. Tapi enggak, kenapa? Karena memang di dalamnya ini orang-orang enjoy semua. Sudahlah balik lagi hadirin yang kami muliakan. Sudah
Dua ini nggak akan kita bisa pungkiri. Terakhir saya jadi pesan, paling tidak kalau sering datang ke musola yang dibaca pasti Quran. Orang yang dianggap ahli Quran itu akan selamat. Siapa orang yang dianggap ahli Quran? Yang baca Quran sehari nggak kurang dari 100 ayat. Kalau ada yang suka baca Yasin berarti 83 ayat. Kalau surat Al-Ikhlas berapa ayat? Surat Al-Ikhlas berapa ayat? Al-Ikhlas Qul huwallahu 4. Tergantung yang baca. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul. Berapa ayat? Maksud saya begini, kalau pengen dianggap kita ini enjoy ngobrol sama Allah, ini yang ngomong Imam Ibnu Hanbal. Imam Ibnu Hanbal tidur 99 kali mimpi ketemu sama Allah. Akhirnya minta lagi, Allah izinkan saya bisa berjumpa dengan engkau lagi. Izinkan sama Allah, karena apa? Karena Imam Ibnu Hanbal punya pemikiran, kalau saya nanti mimpi yang ke-100 saya pengen nanya, bagaimana sih nikmat berbicara, berdialog dengan engkau gitu. Ditanyakan sama Allah. Allah jawab, "Fal yaqra'il Qur'an," baca Quran. Orang yang ahli Quran tuh Pak, yang sampai baca sehari gak kurang dari 100 ayat. Nah sekarang kalau Yasin gak hafal, jangan maksain ngapal. Bukan saatnya kita menghafal, otak itu udah buntu. Makanya ibu-ibu sekarang nih, banyak ibu-ibu stres, ngamuk, anak domelin dulu. Kenapa? Guru, dia jadi guru dadakan. Mentalnya gak siap. Kan tadi udah diajarin. Sampai dimasukin YouTube tuh. Jalan. Saking apanya? Dia nggak kuliah tentang keguruan, tiba-tiba dengan kondisi begini, mama jadi guru semua. Mabok. Ngajarin anak 2 kali nggak bisa, dipuntir kupingnya. Dengerin makanya orang mau puntir. Akhirnya apa? Anak begitu selesai PJJ, main sama temennya. Mau gua stres. Temennya ngomong, emang kenapa? Dijewerin. Kirain gua doang, mama stres juga. Harusnya itu luar biasa. Ibu kalau ngajarin Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu, Qul qaf lam, sudah 2. 1 huruf 10 kebaikan, 2 huruf 20 kebaikan. Kalau kemudian sampai 100 huruf, berapa pahala yang ibu dapat gara-gara anak PJJ di rumah? Coba kan gak sabar. Apalagi kalau yang anaknya sambil main-main. Jajan mamahnya, "Dek, ayo ini bacanya idhar harus jelas." Anak kan TV. Lepak palanya. Akhirnya apa? Anak bukan nambah pinter. Ada malah yang sekolah nyarinya ranking. Anak saya sekolah, nggak pernah saya tanyain ranking berapa, nggak penting. Anak saya yang di pondok juga nggak pernah saya tanyain, apa yang sudah kamu ngaji, apa yang kamu bisa, nggak pernah. Saya cuma minta, ya Allah berikan berkah kepada anak saya, ilmu yang didapat berapapun saya minta manfaat. Ridhomu, ridho kiainya, ridho gurunya ya Allah. Hanya itu, soal pintar nomor sekian. Kalau mau nilai ijazah nilainya 9, cetak sendiri. Pusing-pusing amat. Saya mau nanya, guru manusia atau malaikat? Manusia, selagi dipegang manusia bisa berubah enggak? Itu aja. Makanya jangan salah kaprah. Makanya udah masuk musola, baca Quran enak tadi, dan ngobrol sama Allah adem. Bisanya apa? Bisanya kulu-kulu, bisanya ina udah. Sekarang ina bisa nggak 100 ayat? Bisa. Iya begitu maksud saya. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika. Ayat ketiga nggak dibaca-baca. Apa saja? Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. 100 ayat mau tidur begitu. Berarti sadar tidak sadar tadi kita baru berdialog dengan Allah. Begitu tidur indah, mimpinya indah, boleh dicek. Tiap hari mimpi digebukin mulu sama kuntilanak. Wudhu enggak, baca Quran enggak. Cerita sama suaminya, "Pak, dunia ini menipu." "Kenapa?" "Tadi malam duit saya banyak kok." "Kok sekarang hilang semua, kapan mimpi?" Alah. Dia mau tidur ngitung duit mulu. Dia pikir orang banyak duit hidupnya enak kali. Siapa bilang? Apa orang kaya nggak punya hutang? Gede hutangnya.
Mendingan orang nggak punya, main banter, goceng 10.000. Utangnya apa? Capek sama terasi. Orang kaya nggak main begitu. Miliar, 10 miliar, triliun. Kita baru-baru 1 miliar. Itu aja belum. Baru-baru megang duitnya. Kita mah jangan 1 miliar. Ngitung 2 juta emak-emak, 2 minggu nggak kelar. Sampai lidah kering gitu. Lupa lagi balik. Makanya boleh jadi orang kaya. Hadirin yang saya muliakan, Bapak Ibu yang kami banggakan, sekali lagi mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya, musholanya bisa dijaga, sayang sama sekitar kita, siapapun yang ada di lingkungan kita itu berkurang. Allah yang ngatur. Kalau kebetulan ada yang nggak punya, kita berbagi. Mau punya 1.000, 1.000, mau punya 500, 500, nggak punya, pakai akal pikiran kita, berbuat dan berkata-kata yang bagus. Insya Allah kalau itu sudah dilakukan, maka penghuni kampung itu akan menjadi orang-orang yang mulia. Dan garansinya syaraful qaryah bisyarafi ahlihi. Jadi kampung itu akan jadi kampung terhormat di mata Allah, kampung terhormat di mata kampung lain kalau penduduknya sudah pada mulia. Jaga dua itu, insya Allah kita jadi mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang saya muliakan, itu aja bisa dapat saya sampaikan. Bu, Pak, jangan dibilang saya kiai, jangan pusat dan penceramah. Enggak, Syahid datang ke sini, diundang sama Pak Ismail, by phone, diundang suruh datang sini, jadi sharing aja begini. Kalau penceramah ya harus ilmunya banyak, saya nggak punya. Apalagi dibilang kiai harus matang ilmunya, saya enggak. Jangankan ilmu banyak, mondok aja belum lulus, nanti kalau udah lulus mungkin pantas. Belum lulus sampai dengan sekarang. Karena saya dari sanawiyah, aliyah, kuliah di Al-Wasilah sampai sekarang saya masih di pondok Al-Wasilah dan belum pulang-pulang. Jadi saya masih mondok, makanya saya nggak bisa apa-apa. Kalau udah pinter mau udah pulang saya. Sampai sekarang masih, ya. Dari sanawiyah saya di sini, kampung saya di Indramayu. Sanawiyah sini, aliyah sini, kuliah sambil ngajar di sini. Orang-orang yang pintar mau udah lulus pulang. Saya berarti kan goblok. Gak lulus. Masa cuma saya senang malam hari ini datang sini karena ternyata ketemu dengan orang-orang pintar. Ini yang di depan saya sampai kanan kiri saya, ini orang-orang pintar. Bapak lebih pintar dari saya. Yang membuat saya pintar dadakan Bapak. Bayangkan kalau nggak ada Bapak, apa saya mungkin saya bisa ceramah? Bapak nggak ada, mungkin nggak saya bisa ceramah di kursi ini? Mungkin nggak? Bapak nggak ada, besok saya kesini ceramah begini nih, mungkin nggak? Nggak sanggup, jangankan 1 jam, 5 menit pun saya nggak sanggup. Berarti nggak bisa apa-apa. Yang mendoakan dan mendukung bisa Bapak. Pahalanya gedean siapa? Ya gedean Bapak yang dengerin. Ya, yang menang sih itu sebenarnya. Menang. Cuma saya kebagian gitu aja. Makanya saya minta bagian. Dan terakhir biasanya penceramah minta maaf. Kenapa nanti kalau nggak dapat kebagian nggak salah, repot. Makanya minta maaf. Kalau udah minta maaf nggak dimaafin, bukan urusan saya. Saya minta maaf lah. Kalau ngomongnya sembarangan, kenapa? Saya pusing kalau ceramah di RT sendiri, di RW sendiri. Ya orang tiap hari bolak-balik. Lah kalau saya di ujung kulon, di Cikesik, Malimping, Pandeglang banyak bu. Bisa begini. Oh bisa begini. Di sini tiap hari ketemu. Pasar Kemiri tiap hari. Makanya saya sebenarnya kalau diundang di orang dekat, muter otak saya. Apa yang bisa sampai? Apa yang bisa sampai? Ini aja begitu ditelepon, saya langsung buka tuh kitab ini. Apa yang bisa sampai? Kenapa? Pusing kalau ceramah di kampung dewek tuh. Kenapa? Tiap hari ketemu, bayangin. Lah kalau yang di sana kan nggak pernah ketemu saya. 10 tahun sekali belum tentu. Paling orang, wah hebat, nggak tahu. Tiap hari ketemu. Makanya saya seneng kalau diundang di kampung sendiri itu namanya masih diaku. Kalau diaku berarti masih dianggap sahabat. Berarti saya punya teman. Itu saya nambah pinter. Kenapa? Bapak maksa saya ngaji. Saya dari kemarin ngaji, buka ini gitu. Siapa yang maksa? Bapak. Yang dengerin dimaksa saya. Jadi saya nambah ilmu, bukan karena saya yang pinter. Bapak yang pinter berbagi ke saya. Saya suruh ngomong. Perwakilan gitu. Kayak orang demo tuh. Ngomong, habis suruh. Coba kalau ngomong semua, apa beres?
Enggak, makanya ini nyuruh saya suruh ngomong, mudah-mudahan ada manfaat. Jadi ya kayak muliakan itu aja bisa sampaikan. 1 jam lebih, mohon maaf, harusnya saya nggak boleh lebih dari 1 jam. Tapi bapak-bapak juga sih yang membuat saya begini. Coba kalau udah daripada pulang, saya udah. Ini nggak pulang-pulang ya. Sekarang daripada nanti kita diusir ya pamit aja lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf, ada nolak wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.